Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke, di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron 2 pintu ya. 2 pintu, dan untuk informasi dari orangnya itu di bagian atas itu tidak bisa beku ya. Hanya dingin saja. Nah, ini pada saat kondisi kulkas nyala. Di sini untuk di bagian blowernya atau fan-nya itu keluar ya. Fan-nya keluar, jadi untuk di bagian kipas nggak ada masalah. Dan informasi dari orangnya itu tidak bisa beku sama sekali, hanya dingin saja. Dan untuk di bagian pintu bawah itu dinginnya normal ya, dinginnya normal. Nah ini kita cek. Nah ini untuk di bagian telur-telurnya itu dinginnya semuanya normal. Oke. Kalau misalkan menemukan kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan? Oke, yang perlu kalian lakukan, yang pertama kalian bisa cek dulu untuk di bagian fan blowernya ini, pastikan berputar ya, pastikan berputar. Dan selanjutnya kalian bisa cek untuk di bagian freonnya. Nah, seperti yang kalian lihat. Di sini untuk kondensornya itu sudah pernah diganti ya, sudah pernah diganti. Di sini untuk kondensor menggunakan ukuran 12. Oke, untuk di bagian filter itu tidak panas ya, hanya hangat saja. Nah, di sini untuk di bagian filter hanya hangat saja. Kalau di bagian kondensor yang dari tengah ke atas itu panas ya, tapi kalau misalkan di bagian filter ini ternyata hanya hangat saja. Ini ada kemungkinan freonnya itu berkurang ya teman-teman. Freonnya berkurang, dan selanjutnya kita akan coba buka untuk di bagian pintu atas ya, di bagian blowernya kita cek nih. Nah ini untuk memastikan ya teman-teman, apakah sirkulasinya itu mengalami buntu atau kekurangan freon. Nah bisa dicek dari sini ya. Kita buka dulu. Oke, untuk di bagian penutup sudah terbuka, dan di sini untuk blower muternya normal-normal saja. Selanjutnya kita akan lepas juga. Nah, di sini nggak saya matikan ya. Saya akan kasih tahu ke kalian seperti apa di dalam evap pada saat bekerja ya. Pada saat bekerja seperti apa untuk di bagian evapnya. Ini kita buka dulu, kita biarkan hidup dulu. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini adalah permukaan evaporator. Jadi bekunya ini hanya di bagian ujung saja ya teman-teman. Bekunya hanya di bagian ujung saja, jadi tidak merata ya. Padahal ini udah dihidupin berhari-hari, itu bekunya itu tidak merata. Dan seharusnya bekunya ini merata ya pada saat kondisi jalan. Ini yang beku hanya di bagian ujung sini saja. Nah ini adalah kristalnya ya. Ini pembekuannya di bagian sini aja. Harusnya ini merata. Kalau misalkan normal itu harusnya merata ya. Nah kita cek di bagian sebelahnya dulu sampai mana titik pembekuannya. Nah untuk titik pembukanya itu sampai sini aja nih. Tuh, yang lain cair ya, yang lain mencair. Ya kan? Jadi ini ada kemungkinan. Nah, untuk memastikan apakah mengalami kebuntuan atau tidak, itu kalian bisa cek ya di bagian di bagian evapnya tadi, apakah ada suara desis atau tidak ya. Di sini setelah saya cek untuk di bagian listrik ternyata normal, jadi gak ada masalah untuk di bagian kelistrikan. Oke, untuk memastikan yang seperti saya katakan tadi ya, untuk memastikan bahwa buntu tidaknya itu biasanya ada suara desis ya. Kalau misalkan tidak buntu atau sirkulasinya lancar, biasanya ada suara desis dari sini. Beda lagi kalau nggak ada nggak ada suara desis sama sekali. Ini saya hidupin pada saat kipas nggak saya
nggak saya pasang ya, saya lepas supaya kedengeran ya suara desisnya. Nah, nggak tahu kalau di kamera kedengeran apa enggak ya. Yang pasti ini suaranya desis dan beku hanya di bagian ujung-ujung saja. Ini udah ada kemungkinan kulkas ini mengalami kekurangan freon ya. Nih, hanya beku di bagian ujung saja. Oke. Nah, jadi nggak bisa merata ya. Selanjutnya di sini kita coba pasang ya, pasang pentil. Kita pasang pentil, kita ingin mengetahui ya berapa tekanannya. Dan di sini setelah saya cek, untuk tekanannya itu berada di sekitar berapa ini? 50 psi. Ini tekanan 50 psi ini pada saat kondisi mati ya, pada saat kondisi tidak hidup. Sekarang kita hidupkan, nyampe berapa ya? Ketika sudah dihidupkan itu nyampe berapa untuk tekanannya? Kita coba tes. Nah, di sini sudah berjalan. Oke, untuk tekanan sudah mulai turun. Di sini udah turun di angka 0. Bahkan ini turun sampai di bawah 0 ya, di bawah 0. Oke, selanjutnya kita akan coba isi, kita tambahkan saja. Seperti biasa kita akan coba tambahkan di sekitar 15 psi dulu. Ini kita nggak usah ini ya, nggak usah apa namanya, kita dimulai dari 0 ya. Jadi kita cukup tambahkan saja. Oh ya, kalau misalkan kalian itu pengen tahu prosesnya pengisian freon ataupun pengelasan, dimulai dari awal, kalian ada di salah satu video saya itu yang lengkap ya, dari awal sampai akhir itu tutorialnya udah ada. Karena di sini kita nggak mulai dari 0 ya, kita cukup menambahkan saja. Kurang lebihnya seperti ini ya kalau untuk penambahan. Nah, di sini kita masih lanjut dalam proses pengisian atau penambahan ya, penambahan freon. Kita coba tutup apakah sudah berada di 15. Masih belum ya, masih belum. Tekanannya itu masih di angka 10. Kita tambahkan lagi. Oke, coba kita tutup lagi. Oke, di sini sudah berada di angka 15 psi ya, nggak nyampe 15 ya, sekitar berapa ini? Sekitar 13 psi, dan saya rasa udah cukup ya, cukup. Selanjutnya kita akan coba cek di bagian evaporator ya. Di bagian evaporator, kalau misalkan tadi itu pembekuannya hanya di ujung saja. Nah, sekarang kalian bisa lihat untuk pembekuannya itu sudah mulai merata ya. Jadi untuk bekunya itu sudah sampai bawah sini nih. Tuh. Ini udah mau mulai ke bawah lagi ya. Jadi yang bagian bawah sendiri itu udah ada pembekuan sedikit ya. Jadi udah merata, beda dengan yang pertama tadi. Dan selanjutnya untuk di bagian ampere itu berada di sekitar 1,9. Nah, ini cukup normal sekali karena untuk acuan ampere pada kulkas 2 pintu di sini tertera 1,10 ya. 1,10. Jadi saya rasa ini sudah normal. Oke, mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.